semuanya, tolong digarisbawahi ya. Ini bukan sejarah desa Watu Kelir, tapi hanya kisah adanya Watu Kelirnya, adanya batu kelirnya yang diberi nama Batu Kelir. Kenapa ada Watu Kelir di situ? Kenapa ada batu berbentuk kelir di situ? Nah, itu kisahnya di situ. Jadi belum ada desa Watu Kelir. Begitu ya. Masalah konten YouTuber, saya dari lembaga pemerintah desa mendukung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya memenuhi permintaan dari Mas Bibi dan juga Pak Ratno. Kali ini kita akan mengulas tentang sejarah Watu Kelir. Mari kita mulai dari sini. Langsung mulai ya Mas Aceh ya. Siap. Oke. Sebentar. Ini masih kaitannya dengan Kerajaan Mataram dulu. Waktu itu Raja Mataram adalah Panembahan Senopati. Jadi dulu Panembahan Senopati itu memiliki beberapa adipati. Nah, salah satu adipatinya itu bernama Adipati Kartanegara dan patihnya bernama Suranegara. Suranegara ya. Nah, Patih Kartanegara waktu itu diberi kepercayaan untuk ngopeni, istilahnya apa dalam bahasa Indonesia? Diberi kepercayaan, bukan merawat, menjaga atau mengolah, mengayomi cara-caranya lah ya. Kadipaten Ayah. Nah, Adipati Kartanegara itu terkenal dengan kesaktian, baik itu secara kanuragan dan juga dalam bidang ilmu kesakten. Jadi terkenal sekali. Jadi memiliki sifat yang sedikit sombong. Jadi setiap ada pasewakan agung yang diadakan setiap 3 bulan sekali itu tidak pernah hadir. Nah, suatu saat yang disuruh hadir itu, yang selalu berangkat itu adipati patihnya Suranegara yang disuruh berangkat. Nah, karena ini yang pasewakan agung yang pertama, Patih Suranegara itu dibawakan kulit binatang, belulang, bahasa Jawanya belulang. Itu disuruh diberikan kepada Adipati Kartanegara. Istilahnya dihukum dalam artian pada waktu pasewakan agung berikutnya dia harus membuktikan bahwa kalau memang benar-benar ia harus hadir dan membuktikan kesaktiannya. Tapi tidak hadir. Jadi yang disuruh hadir itu patihnya Patih Suranegara. Itu sambil dibawakan welulang yang diberikan oleh Panembahan Senopati. Kemudian tapi Patih Suranegara itu sudah diberi sudah diajari mantranya oleh Adipati Kartanegara, bahwa nanti kalau disuruh membuktikan untuk membuat wayang sakota begini caranya. Nah, betul, sampai di sana itu Patih Suranegara langsung membuktikan. Itu dilempar, kemudian welulang itu langsung berubah menjadi wayang sekotak seperti itu. Nah, dikiranya Panembahan Senopati yang sakti itu adalah Patih Suranegara. Nah, setelah itu Patih Suranegara mendapat anugerah diangkat menjadi adipati di Kadipaten Ayah, sekaligus membawa surat pemecatan untuk Adipati Kartanegara. Ya, seperti itu. Betul, kemudian si Patih Suranegara pulang lagi ke Kadipaten Ayah dengan membawa surat itu diberikan kepada Adipati Kartanegara. Otomatis Adipati Kartanegara marah.
saking marahnya itu pohon beringin yang besar itu dicabut oleh Adipati Kartanegara dan dilempar. Nah, jatuhnya itu di Cetis, ya betul. Di Cetis. Jatuh di Cetis di sana. Pada akhirnya nanti Adipati Kartanegara itu pindah dengan keluarganya dan mendirikan kadipaten atau mendirikan sebuah desa lagi di Jetis yang sekarang diberi nama Jetis. Nah, kemudian Adipati Suranegara yang sudah diangkat itu kedatangan seorang, bukan wali tapi sakti lah, orang yang sangat sakti, namanya Ki Hajar Tonggo. Nah, di situ Ki Hajar Tonggo itu kan memang pada suatu hari lah Ki Hajar Tonggo dengan Adipati Suranegara itu berjalan-jalan. Carane babat alas, bukan napak tilas tapi ya babat alas. Nah, setelah itu sampailah di sini di yang sekarang namanya Watu Kelir. Nah, saat itu Ki Hajar Tonggo itu ingin menguji kebenaran bahwa Adipati Suranegara itu bisa mengubah Welulang itu menjadi wayang. Nah, ya betul, wayang. Di sini. Nah, terus Ki Hajar Tonggo seperti ini. Intinya coba dibuktikan. Nah, betul. Oleh si Adipati Suranegara dibuktikan dengan mantra yang sudah diajari oleh Adipati Kartanegara. Welulang yang hanya setelapak tangan itu berubah menjadi wayang sakotak. Kemudian saking takjubnya Ki Hajar Tonggo begini, bagaimana kalau wayangnya dimainkan? Nah, merasa tertantang, akhirnya Adipati Suranegara itu mengeluarkan kesaktiannya. Dia bisa mengeluarkan jin-jin yang menjadi panayagan, ya panayagan. Jin-jin ada yang jadi sindenya, terus batu yang dimiliki oleh Adipati Suranegara itu berubah menjadi gamelan, gong dan sebagainya. Betul. Setelah itu saking asiknya tidak terasa itu mendengar suara ayam jago itu bunyi berkokok, ya malah mau bertelur. Nah, kemudian kan saking kagetnya itu ya, saking kagetnya itu jin-jin kan semuanya hilang, jin-jin hilang, satu persatu hilang. Kemudian mereka itu si Ki Hajar Tonggo itu lari sambil membawa gong. Nah, Adipati Suranegara lari sambil membawa wayang yang tersisa. Kemudian seperti keris, jimat, cincin dan sebagainya itu dilemparkan ke sini, ke Gunung Salaka, apa ini namanya, Bukit Salaka yang di situ. Nah, kelirnya ditinggal seperti itu. Kelirnya ditinggal itu yang kemudian berubah menjadi batu, menjadi yang dikenal dengan istilah nantinya saat itu belum diberi nama, yang nantinya akan diberi nama Watu Kelir. Nah, kemudian wayangnya mereka kan berlari terpisah. Nah, wayangnya itu ditancapkan di perbatasan yang sekarang menjadi perbatasan Argosari dan Banjarraja yang diberi nama Jatiwayang. Nah, si gongnya oleh Ki Hajar Tonggo itu di bawah turun dan menjadi Sigong, daerah Sigong itu. Nah, kemudian setelah mereka bertemu lagi di Kadipaten Ayah, suatu malam itu kalau sekarang itu seperti pertemuan dengan para tetua-tetua. Itu kan si Adipati Suranegara kan belum punya anak. Nah, itu si istrinya itu kan cara-caranya dene ora dua anak. Nah, seperti itu. Nah, karena tetua-tetua yang di situ itu seolah-olah menuntut agar Adipati Suranegara itu memiliki anak, maka si istrinya Suranegara itu pura-pura hamil, memakai bokor. Zaman siki bokor ya? Kayak semacam baskom tapi terbuat dari gentong, bokor. Itu terus seperti ini. Nah, gentong cilik. Ada yang bertanya seperti ini, Ki Hajar Tonggo, nanti anaknya Adipati Suranegara itu laki-laki apa perempuan? Seperti itu.
Nah, padahal Ki Hajar Tonggo itu tahu bahwa itu bukan hamil. Tapi karena dari Mbok Nanti Adipati Suranegara malu, ditanyakan seperti ini. Nanti itu yang di dalam perut istri Adipati Suranegara akan lahir anak laki-laki dan perempuan, seperti itu. Tapi karena Ki Hajar Tonggo seorang yang sakti, itu kata-katanya menjadi kenyataan. Istri Adipati Suranegara benar-benar hamil. Nah, melahirkan kan anak laki-laki dan perempuan. Suatu hari si anak laki-lakinya itu mungkin wajahnya itu tidak sempurna. Iya, sana elek lah, bahasanya elek. Nah, itu dibanting anaknya, kayak gitu lah. Itu meminta salah satu carane pelayannya lah untuk membuang anaknya itu ke sungai Bodo lah, sungai Bodo dibuang. Nah, dibuang itu ketemu sama Ki Bodo sama Nyi Bodo. Nah, Ki Bodo sama Nyi Bodo menemukan anak itu, kemudian dirawat. Itu sudah tidak di daerah Adipetan Ayah, itu sudah masuk ke daerah Jawa Barat malah. Ki Bodo. Jadi caranya kendangnya mandanado. Nah, itulah nanti ada cerita si anak tersebut itu diberi nama Siung Wanara. Nah, jadi Siung Wanara itu sebenarnya putra dari Adipati Suranegara. Tapi cerita Siung Wanara kan itu nanti panjang sekali, tidak akan saya ceritakan. Jadi hanya itu saja yang kisah tentang Watu Kelir asal mulanya. Kalau Siung Wanara itu nanti itu sudah cerita ke Jawa Barat. Tapi itu memang karena dibuang, jadi ketemu sama Nyi Boda sama Ki Boda, kemudian dirawat dan menjadi seorang yang sakti juga. Tapi suatu saat juga Siung Wanara kembali datang ke Kadipaten Ayah pada waktu pertunjukan sabung ayam, seperti itu. Khususnya Watu Kelir Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Begitu cerita tentang sejarah Watu Kelir secara cerita rakyat. Terima kasih dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kalau tadi menurut cerita rakyat, kalau sekarang saya akan menjelaskan secara ilmiah atau secara ilmu pengetahuan. Jadi dulu pada zaman Megalitikum atau pada zaman masih ada hanya satu benua dan satu samudera, ini sebenarnya terendam di dalam laut. Jadi ini semuanya terendam di dalam laut. Nah, saat pada zaman Megalitikum itu daerah ini khususnya dari Karangsambung sampai ke Karangbolong itu dimasuk dalam geopark ya. Geopark Kars Selatan. Nah, kenapa dinamakan seperti itu? Karena banyak fosil batuan yang berbentuk binatang laut seperti siput dan sebagainya. Hal itu menandakan bahwa dulu beratus-ratus tahun yang lalu ini sebenarnya terendam di bawah laut sebelum terjadinya ledakan besar mengakibatkan terpisahnya yang tadinya satu benua menjadi 5 benua. Ada benua Amerika, benua Afrika, benua Asia dan sebagainya. Padahal dulu waktu masih ada Megalitikum itu masih ada binatang seperti dinosaurus dan sebagainya. Nah, saat terjadi ledakan tersebutlah maka yang tadinya di bawah laut itu muncul ke permukaan. Batuan ini adalah termasuk salah satu batuan yang seharusnya ada di bawah laut. Ini kemungkinan kalau menurut geologi yang di LIPI Karangsambung, kemungkinan terjadinya seperti ini itu bisa terjadi karena ledakan. Akhirnya ini kan pastinya adalah sebuah gugusan batuan besar ya. Itu karena ledakan bisa jadi terpisah menjadi 2 seperti ini ya. Bisa jadi memang pada sebelumnya di bawah laut memang bentuknya sudah seperti ini karena tergerus oleh patahan
patahan atau pas ledakan terjadi patahan atau gempa tektonik itu, makanya seperti ini bentuknya. Ini secara ilmiah karena banyak ditemukan di daerah Karangsambung ledakan yang mengakibatkan ini terjadinya patahan. Jadi di sebuah tempat pasti ada patahannya ini, patahan dari ini batuan ini. Ini secara ilmiah itu yang bisa saya jelaskan. Jadi ini membuktikan bahwa yang namanya Kars Gombong Selatan ini dulu terendam di bawah laut. Ya, terus ada lagi yang di Kalibangkang itu yang samping depan Balai Desa. Itu kan ada Jonggol ya. Itu juga salah satu batuan yang harusnya itu terendam di bawah laut. Nah, muncul ke permukaan karena sekarang laut itu semakin menyusut, benua semakin daratannya semakin itu menyempit, iya seperti itu. Satu hal, pada tahun 1994 itu saya waktu itu masih kecil, saya datang ke sini itu berjalan main-main ya. Ini batuannya itu masih kumpit, ini masih di atasnya ini. Nah, pada saat ada gempa, ini bukan sambungannya ya? bukan sambungan, ini dulu ke atas ini sudah. Tapi karena faktor alam, waktu itu ada gempa yang agak lumayan besar waktu itu. Nah, pas saya tahun 2003 saya datang ke sini lagi, itu ternyata sudah seperti ini. Jadi karena faktor alam ini bentuknya sedikit berubah. Ini karena faktor alam seperti ini. Kalau pohon ini sudah ada sejak dulu. Ini kurang tahu pohon apa namanya, tapi waktu 94 saya ke sini itu masih ada. Sudah ada maksudnya. Itu tambahannya untuk faktor alam yang akhirnya seperti ini bentuknya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap dukung channel Desa TV.